Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Adinuantra, NIM 51906111028, kelas B, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya di sini akan membahas tentang salah satu soal. Diketahui total jam kerja pada tahun 2009 yaitu 130.000 jam. Selama setahun telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 28 kali. Terjadinya kecelakaan kerja menyebabkan terjadinya 135 hari kerja hilang. Jumlah tenaga kerja yaitu 2.500 orang. Ditanyakan 1. Frekuensi rate, 2. severity rate, 3. average lost time, 4. incidency rate, 5. frekuensi severity indicator, 6. safety score tahun 2018 dengan frekuensi rate 65. Yang terakhir adalah upaya yang dilakukan untuk usulan perbaikan. Yang pertama kita akan membahas tentang frekuensi rate. Frekuensi rate atau FR. FR memiliki rumus jumlah kecelakaan kerja dikali 1 juta dibagi dengan jumlah jam orang kerja. Jumlah kecelakaan kerja tadi sebanyak 28. Maka 28 dikalikan 1 juta dibagi dengan 130.000. Menghasilkan 215 jam. Nilai FR 215 berarti bahwa pada periode orang kerja tersebut terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 215 jam per sejuta orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pekerja tidak berada di tempat kerja setelah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, severity rate atau SR. SR memiliki rumus jumlah hari kerja hilang dikalikan dengan 1 juta dibagi dengan jam kerja orang. Jumlah hari kerja hilang yang tertera pada soal tadi adalah 135. Dan untuk jam kerja orang yang tertera di soal adalah 130.000. Maka 135 dikalikan 1 juta dibagi dengan 130.000 mendapatkan hasil sebesar 1038 hari. Nilai SR sebesar 1038 hari mengindikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 1038 hari per sejuta jam kerja orang. Selanjutnya, yang ketiga, average lost time atau ALTR. ALTR sendiri memiliki rumus jumlah jam hilang dikalikan 1 juta dibagi dengan total jam kerja. Jumlah jam hilang pada soal tadi adalah 8 jam. Dan untuk kasusnya atau harinya yang hilang adalah 135. Dan untuk total jam kerja sendiri terdapat 2.500 karyawan dikalikan dengan perharinya adalah 8 jam kerja, kemudian dikalikan dengan 360 hari. Jadi 135 itu adalah hari yang hilang, dikalikan 8 jam, 8 jam adalah total pekerjaan selama 1 hari, dikalikan dengan 1 juta. Kemudian dibagi 2.500, dikalikan 8, dikalikan 360. Mendapatkan hasil yaitu 150 hari kerja yang hilang. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja yaitu 150 hari kerja. Kemudian ada incident rate atau IR. IR memiliki rumus jumlah kasus dibagi dengan jumlah pekerja dikalikan 100%. Untuk jumlah kasus sendiri tadi adalah 28. Dan untuk jumlah pekerja adalah 2.500. Maka 28 dikalikan 100% mendapatkan hasil yaitu 1,12%. Berdasarkan perhitungan di atas, untuk jumlah persentase kerja pada tahun 2019 adalah sebesar 1,12%. Kemudian selanjutnya, Frequency Severity Indicator atau FSI.
FSI memiliki rumus, yaitu frequency rate atau FR, dikalikan dengan savory rate atau SR, dibagi dengan 1000. Untuk nilai dari frekuensi rate sendiri tadi adalah 215, dan untuk nilai savory rate adalah 1038. Maka penulisannya adalah 215 dikalikan 1038 dibagi dengan 1000, yaitu mendapatkan hasil 223,2 kali atau bisa dibulatkan menjadi 223 kali. Nilai FSI sendiri dapat dijadikan sebagai acuan ranking kinerja antar bagian di tempat kerja. Jadi di tiap bagian tempat kerja itu mendapat ranking-ranking kinerjanya. Jadi itu sebagai acuannya. Kemudian selanjutnya adalah nilai safety score. Yang dicari di sini adalah safety score pada tahun 2018. Rumus dari safety score sendiri adalah FR tahun sekarang dikurangi FR tahun sebelumnya dibagi dengan FR tahun sebelumnya. Atau seperti tertulis di PPT, FR 2019 dikurangi FR 2018 dibagi FR 2018, kemudian dibagi lagi sebesar 1 juta. Untuk FR 2019 adalah 215, maka dikurangi dengan FR 2018 adalah 65. Jadi 215 dikurangi 65 dibagi 65 dibagi 1 juta. Itu mendapatkan hasil 0,0000023 atau disederhanakan menjadi 2,3 dikalikan 10 pangkat min 6. Nilai safety score di antara positif 2 dan negatif 2 artinya tidak menunjukkan perubahan berarti. Sedangkan hasil dari safety score tahun 2018 adalah 0,00000023. Nilai tersebut masih terdapat di antara positif 2 dan negatif 2, yang berarti nilai tersebut tidak menunjukkan perubahan berarti. Kemudian selanjutnya adalah upaya perbaikan. Upaya perbaikan yang pertama adalah penentuan kebijakan harus mendengar masukan dari pekerja agar mengakomodir kepentingan pekerja. Jadi pada saat manajemen mengatur kebijakan, harus terdapat pekerja yang diterima usulannya oleh manajemen. Hal tersebut berlaku agar para pekerja tersebut mendapatkan haknya pada saat bekerja. Kemudian selanjutnya, penyediaan peralatan K3 seperti APD, APAR, dan kotak P3K. Selanjutnya, melakukan pengawasan. Yang dimaksudkan melakukan pengawasan, manajemen melakukan pengawasan secara langsung, turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjanya. Apabila terdapat pekerja yang tidak mematuhi peraturan K3 yang diterapkan, maka pengawas dapat memarahi atau menegur pekerja tersebut agar lebih mengindahkan kebijakan K3 atau mematuhi. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan safety induction. Kegiatan safety induction dilakukan agar para pekerja tersebut paham benar bagaimana penerapan K3 pada perusahaan tersebut, sehingga agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut. Ya, upaya perbaikan tadi saya dapatkan dari jurnal yang ditulis oleh Yunus Alfiansah, Bina Kurniawan, dan Ekawati. Jurnal tersebut diterbitkan atau ditulis pada tahun 2020 dengan judul Analisis Upaya Manajemen K3 dalam Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi di PT X Semarang. Jurnal tersebut dapat diakses melalui https
e-jurnal Undip. Ya, sekian presentasi dan pembahasan soal dari saya. Buat selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.